Pertarungan antara Xiaoyan dan Gu Yao berakhir dengan kemenangan Xiaoyan setelah dia menggunakan teknik teratai api pemusnahan. Namun, Gu Yao nyaris selamat dari serangan maut Xiaoyan karena campur tangan Penatua Tongshuan, seorang ahli kuat dari klan Gu. Penatua Tongshuan menghentikan serangan Xiaoyan dan memperbaiki luka-lukanya, serta memujinya sebagai seorang yang berbakat. Setelah itu, Gu Yao mengakui kekalahan dan menyatakan bahwa dia telah kalah dari Xiaoyan. Penatua Tongshuan kemudian memanggil Zan'er dan anggota klan Gu lainnya untuk melakukan tes garis keturunan. Zan'er menunjukkan kekuatan garis keturunannya yang luar biasa, mencapai garis keturunan kelas 9, dan kemudian garis keturunan dewa. Ini membuat semua orang dari klan Gu tercengang dan merasa hormat, termasuk beberapa ahli kuat yang hadir. Dengan demikian, Xiaoyan dan Zan'er menunjukkan kekuatan mereka dan membuat kesan yang kuat pada semua orang yang hadir. Xiaoyan membuktikan dirinya sebagai seorang yang kuat dan berbakat. Sementara Zan'er menunjukkan potensi garis keturunannya yang luar biasa dengan garis keturunan dewa. Menunjukkan kekuatannya yang luar biasa setelah melakukan tes garis keturunan di klan Gu. Penatua Tongshuan, seorang ahli kuat dari klan Gu, menggunakan pena dewa surgawi pelangi untuk memberikan tato klan pelangi pada dahi Zan'er, yang membuatnya menjadi semakin kuat. Setelah itu, Zan'er mengejar Xiaoyan dan kelompoknya, yang telah kembali ke rumah bambu mereka setelah upacara. Xiaoyan merasa khawatir tentang luka-lukanya. Tetapi dokter peri kecil memberitahunya bahwa lukanya tidak serius. Sementara itu, klan Gu membahas tentang pembukaan makam surgawi, sebuah tempat yang sangat penting bagi mereka. Mereka memutuskan untuk memberikan 4 tempat kepada klan Gu. Tetapi Zan'er memprotes karena klan Gu telah menggunakan tempat klan Xiao selama bertahun-tahun. Akhirnya, Penatua Tongshuan memutuskan untuk memberikan 1 tempat kepada Xiaoyan. Dan Zan'er diminta untuk memberitahu Xiaoyan tentang keputusan tersebut. Setelah itu, Penatua Tongshuan dan beberapa sesepuh lainnya membahas tentang makam Xiaoshuan yang dikatakan sangat sulit untuk dimasuki. Mereka memutuskan untuk tidak membuang waktu dan tenaga untuk memasuki makam tersebut. Xiaoyan kemudian berjalan di hutan pegunungan, menikmati kekuatan alam dan memperbaiki dirinya. Dia berhenti saat melihat seseorang berdiri di depannya. Tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang orang tersebut. Pria yang berdiri di puncak gunung terlihat sangat misterius karena ia tidak memiliki aura apapun, membuatnya merasa tidak biasa. Meskipun demikian, pria itu dapat memastikan kehadirannya dengan mata telanjang. Xiaoyan mencoba untuk pergi dengan sopan, tetapi pria itu memberitahu bahwa dia telah menunggunya dan kemudian menggeser tubuh Xiaoyan ke puncak gunung tanpa dia sadari. Xiaoyan merasa takut dan tidak berani meremehkan pria itu karena kekuatannya yang luar biasa. Pria itu kemudian berbicara tentang klan Xiao dan Xiaoshuan dan leluhur Xiaoyan, membuat Xiaoyan merasa bahwa pria itu telah hidup selama bertahun-tahun dan memiliki pengetahuan yang luas. Xiaoyan bertanya tentang nama pria itu, dan pria itu tersenyum sebelum berbalik dan menunjukkan dirinya. Ternyata, pria itu adalah ayah Zan'er, kepala klan Gu, dan keberadaan puncak sejati di dunia ini. Xiaoyan merasa tercengang karena penampilan pria itu yang sangat biasa dan tidak sesuai dengan kekuatannya yang luar biasa. Penampilan pria itu yang biasa saja membuat Xiaoyan merasa bahwa dia tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya.